Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Yohana. Buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Oke, ikuti saya terus. Teman-teman, banyak sekali video yang saya lihat tentang berburu tanaman di hutan ataupun hewan liar di hutan, atau istilahnya hunting, yang melakukan perjalanan di dalam hutan, terutama di dalam hutan rimba yang seperti hutan di Kalimantan ini. Itu hutannya teman-teman bisa lihat sendiri, hutannya begitu masih banyak yang besar, itu teman-teman bisa lihat. Nah, kalau hutan di Kalimantan itu ya seperti ini teman-teman, rimba, dan banyak binatang buas yang berada dekat kita. Nah teman-teman, saking banyak video mengenai hunting tanaman, banyak yang tertarik untuk menjelajahi hutan. Mungkin sekedar menjelajah alam, atau mungkin juga berburu tanaman, ataupun ingin dekat dengan kehidupan alam. Itu sah-sah saja ya teman-teman. Namun satu hal yang perlu diingat jika kita ingin menjelajah alam atau hutan, terutama rimba belantara yang tidak ada penghuni, yaitu keselamatan yang pertama yang harus kita ingat. Teman-teman, di sini saya ingin berbagi buat teman-teman yang baru pertama kali melakukan perjalanan di hutan, yang bisa masuk tapi tidak bisa pulang karena mungkin ya tidak hafal jalannya pertama, atau tidak menemukan jalan untuk keluar dari hutan. Kita akan berbagi cerita ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana kita bertahan hidup di hutan dengan bekal ataupun sesuatu yang kita bawa. Oh ya teman-teman, jika kita baru melakukan perjalanan di hutan, yang terkecuali buat teman-teman yang sudah biasa dan hafal keluar masuk hutan, yang harus selalu kita bawa dan tidak boleh dilupakan adalah, yang pertama adalah parang. Yang kedua, jangan lupa korek api ya teman-teman. Dan satu lagi yang tidak boleh ketinggalan, yaitu garam. Garam dapur. Garam ini banyak manfaatnya teman-teman. Selain untuk menjaga kita dari binatang buas seperti ular ataupun yang berbisa ya teman-teman. Itu binatang yang biasa merayap di tanah. Semut paling takut garam. Kembali lagi ke alat-alat tadi. Parang atau golok atau sejenisnya itu berfungsi selain untuk mempertahankan diri dari serangan binatang buas,
juga berfungsi untuk mencari kayu bakar atau untuk mencari makanan. Yang kedua, korek api ya teman-teman. Fungsinya yang untuk menghidupkan api teman-teman. Bayangkan kalau kita ke hutan mau bakar kayu atau ranting kering untuk keperluan membakar atau panggang makanan hasil tangkapan, tidak ada api ya teman-teman kalau kita lupa bawa korek. Yang ketiga, garam. Nah teman-teman, garam ini banyak fungsinya teman-teman. Selain untuk bumbu masak, garam juga bisa untuk melindungi kita dari hewan buas, terutama ular ya teman-teman. Apalagi kemalaman di hutan dan harus tidur di hutan. Garam ini bisa ditaburkan di sekeliling tenda ataupun kantong tidur kita biar ular tidak masuk ke tempat kita ataupun memangsa kita. Yang selanjutnya teman-teman, jika kita berpergi ke bukit-bukit berbatu yang hawanya begitu dingin, jangan lupa bawa tembakau ya teman-teman. Tembakau berfungsi untuk melindungi kulit kita dari pacat ataupun lintah ya teman-teman. Ini bisa kita lumuri di bagian kulit yang terbuka. Karena pacat atau lintah itu tidak suka dengan baunya tembakau. Setelah kita seharian berada di hutan atau mungkin sesuatu yang kita cari sudah ketemu dan saatnya ingin pulang namun tidak menemukan jalan pulang, cara ini juga boleh dilakukan ya teman-teman. Setiap jalan yang kita lalui kita harus mematahkan dahan atau ranting untuk memudahkan orang ataupun tim SAR yang mencari kita. Ini salah satu ilmu survival yang harus kita ketahui ya teman-teman. Kemudian fungsi lain yang kita patah tadi berulang-ulang kali sudah dipastikan kita tersesat. Artinya kita tidak menemui jalan pulang. Jika sudah begini caranya, lainnya kita bisa menelusuri atau mengikuti jalur sungai atau anak sungai, kemana sungai itu mengalir. Tentunya mengikuti arus sungai dari hulu ke hilir. Pada umumnya di Kalimantan ini kampung-kampung penduduk berada di tepi sungai. Saya tidak tahu kalau di tempat lain. Jika sudah menemukan perkampungan, berarti kita sudah aman ya teman-teman. Kita bisa minta antar penduduk kampung untuk menemukan jalan kembali. Nah teman-teman, ini pesan saya kepada teman-teman yang ingin hunting, terutama yang baru pertama kali menjelajah hutan lebat ataupun rimba belantara. Ada baiknya kita membawa pemandu yang sudah terbiasa. Jangan pergi sendiri atau pergi dengan teman-teman yang sama tidak tahu jalur hutan. Itu sama dengan istilahnya orang buta menuntun orang buta. Bisa sama-sama tersesat loh teman-teman. Kalau tersesat di hutan pasti kita merasa takut ataupun kita merasa tidak nyaman. Oke, sekian dulu ya teman-teman video dari saya kali ini ya teman-teman. Nantikan video saya selanjutnya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, and comment. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa.